Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kami masuk lebih dalam lagi. Bahwa setiap kami masuk lebih intim lagi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kita sama-sama buka di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Sebelum kita membahas tentang penyembahan Musa dan penyembahan Harun, aku boleh minta penari buat duduk depan, biar saya bisa melihat penari. Sebelum kita sama-sama belajar tentang penyembahan Musa dan penyembahan Harun, kita mau sama-sama belajar apa yang membuat Musa menjadi penyembahan Musa dan apa yang membuat Harun menjadi penyembahan Harun. Di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 di Alkitab ditulis, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, di Alkitab ditulis, Musa setelah dia dewasa, dia memilih untuk menderita bersama umat Allah. Musa memilih untuk keluar dari Mesir dan dia memilih untuk berjalan sama bangsa Israel. Musa memilih meninggalkan semua yang dia suka, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia enak di Mesir. Dan dia masuk ke dalam proses Tuhan. Kalau saudara pernah baca di Alkitab, Musa itu bukan level kacangan di Mesir. Musa itu level yang lumayan karena dia adalah seorang jenderal Mesir. Pernah ada sejarah yang dia mengalahkan bangsa Ethiopia. Dia adalah anak putri Firaun, berarti dia menikmati semua kekayaan, dia menikmati semua fasilitas, dia menikmati semua berkat yang ada. Dan dia benar-benar menikmati semua fasilitas Mesir, itu dinikmati oleh Musa. Tetapi waktu Tuhan berkata Musa untuk keluar, waktu Tuhan berkata Musa untuk masuk ke dalam proses Tuhan. Dan waktu Tuhan berkata Musa, kamu harus masuk ke dalam proses dan kamu harus membawa seluruh bangsa Israel keluar masuk ke padang gurun. Musa memilih itu. Nah, sebelum kita sama-sama belajar tentang penyembahan Musa, ada satu hal yang harus kita pelajari, yaitu pilihan dalam hidup Musa. Waktu Musa memilih apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Di saat Musa, dia memilih keluar dari kenyamanan dan Musa memilih untuk dia ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara udah sering dengar kesaksian saya. Saya lahir baru waktu SMA, waktu ada retret generasi Yoel di SMP SMA, saya bertobat ketemu Tuhan di sana. Dan sejak saat itu, saya memilih untuk ikut apa yang Tuhan mau. Saya memilih untuk keluar dari kenyamanan Mesir saya dan saya memilih untuk hidup bersama Tuhan. Salah satu contoh dari hidup bersama Tuhan adalah saya memilih untuk bergaul tidak dengan pertemanan Mesir saya, tapi saya memilih untuk bergaul dengan Allah. Waktu SMA saya masih ingat itu adalah hari-hari saya mulai pelayanan nari, saya mulai pelayanan, saya mulai keliling, saya mulai ikut SHRK dan sebagainya. Dan di saat itulah saya mulai memilih bergaul dengan The Tantes. Kalau saudara yang kemarin dengar khotbahnya Bu Iin di Hananeel, saya mau meluruskan sedikit. Bu Iin bilang Joshua sering jalan dengan tante-tante dan om-om. Kok kesannya negatif kayaknya jalan dengan tante-tante dan om-om. Saya memilih bergaul dengan Tante Ruth, Tante Nita, Tante Puji, Tante Iren, Tante Liani. Saya memilih bergaul dengan Om Stefanus, Om Lucky, udah lama gak manggil Om Lucky, Om Ferry, Om Ayah, Om Steve. Saya memilih untuk bergaul dengan semua yang lebih dewasa dari saya. Enak gak? Enggak. Omongan saya gak nyambung, yang saya suka gak nyambung dengan omongan mereka. Saya masih ingat di awal-awal di mana Cinita ngajarin, Jos kamu harus belajar doling. Saya masih ingat saya naik ke atas truk, saya mulai doling malam-malam. Saya diajarin nginjil, saya diajarin yang namanya nari sama Om Obed di sini, sama Tante Nike.
Saya diajarin waktu teman-teman saya bilang, Jos lu gak usah nari. Lu kayak orang aneh nari. Kalau saudara masih ingat, saya itu yang guru-guru, saya anak nakal di sekolah. Tapi sejak hari itu saya nari setiap devotion, pakai kemeja putih, baju putih. Belum ada jubah, belum ada warna yang lain, cuman putih-putih. Pakai rompi emas, nari pasangan. Di depan semua teman-teman devotion, teman-teman sekolah, saya nari di depan. Semua teman-teman bilang, Jos lu aneh sekarang. Gak ada waktu buat kita. Itu pilihan saya. Makin naik. Saya memaksakan diri untuk masuk ke dalam green room. Setiap kali selesai ibadah, saya masuk ke dalam green room. Penari yang belum masuk green room, masuk green room. Di situ saya belajar meeting, saya belajar cara pikir dari mama saya sendiri. Saya belajar dari yang namanya kita ngomongin King's Altar, kita ngomongin acara Glorious Time, kita ngomongin banyak hal yang seringkali saya juga gak ngerti. Kita ngomongin yang namanya puasa, doa perang. Seringkali selesai kita perang dari doa pagi, kita turun ke bawah, kita masih diomongin tadi tuh penyembahannya gak naik. Tadi waktu dari lagu ini pindah lagu ini, kamu tuh minder banget. Dan buat saya bukannya tadi udah oke banget ya hadirat Tuhan. Tapi itu saya belajar. Saya makin belajar dan saya memilih untuk belajar lebih lagi. Kadang diomelin, kadang dipuji-puji, kadang dibilang salah, kadang dibilang benar. Saya belajar. Dan saya memilih masuk ke dalam pelajaran yang lebih dalam lagi. Banyak setiap kita di tempat ini, penari yang masih muda, guru-guru yang mungkin sudah sangat lama di tempat ini. Saudara memilih untuk berjarak dengan Tuhan. Saudara memilih untuk tetap dalam zona nyamanmu. Saudara memilih untuk tetap ada dalam mesirmu. Saudara tetap memilih ada dalam lingkunganmu yang enak. Dan saudara tidak pernah mau untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Di Alkitab ditulis, tetapi Musa, dia menolak disebut anak putri Firaun dan dia keluar. Ada satu pelajaran dari Pak Yusak Cipto yang sangat saya pegang dan saya sangat ingat. Yaitu selalu tanya Tuhan dan selalu nurut sama Tuhan. Pak Yusak selalu berkata, dalam hal apapun yang kau mau lakuin, belajar, tanya Tuhan. Waktu itu saya masih kecil dan saya berkata, Tuhan gak bisa jawab saya. Saya doa, Tuhan gak jawab. Benar gak? Siapa yang sering mengalami Tuhan tidak menjawab? Berarti semua udah mengalami menjawab ya, amin. Saya tanya Tuhan, Tuhan boleh gak saya melakukan ini? Tuhan gak jawab kok. Dan saya bilang, Kong, dan saya manggil Kong. Kong, saya udah ngobrol sama Tuhan, saya udah tanya Tuhan, Tuhan gak jawab kok. Saya udah tanya semua hal yang saya mau. Saya mulai dari saya bangun tidur, saya ngomong sama Tuhan. Mulai dari saya pakai baju, pilih baju, saya tanya Tuhan. Saya mau ke sekolah, saya ngobrol sama Tuhan. Toh Tuhan tetap gak jawab kok. Dan Pak Yusak, saya masih ingat Pak Yusak cuma bilang, suara apapun yang keluar di hatimu, lakuin dulu aja. Terus kalau salah gimana? Setidaknya Tuhan melihat kamu taat. Dan itu yang saya lakuin. Setiap kali saya tanya apapun ke Tuhan. Dan kayaknya ada suara di hati. Kayaknya ini bukan yang saya pengen deh. Kayaknya ini suara Tuhan. Saya belajar lakuin. Dan saya cuma bilang Tuhan, setidak-tidaknya kalaupun saya salah, setidaknya saya mau belajar taat. Dan itu saya belajar ngikutin, saya belajar nurut, saya belajar mulai taat apapun yang Tuhan katakan. Mulai dari loncat kelas, saya loncat dari kelas 11 langsung ke kuliah. Saya tanya Tuhan. Mulai dari jodoh, kuliah, dari S1 sampai S2 sekarang. Tahukah saudara jurusan yang saya ambil sekarang adalah jurusan yang paling banyak pengangguran di seluruh dunia. Master of Film. Adalah jurusan yang paling banyak pengangguran, yang paling banyak tidak diingini oleh orang adalah Master of Film. Dan itu adalah jurusan saya. Jurusan saya lulusan kuliah dari Malaysia. Malaysia adalah negara yang mungkin kita bangsa Indonesia pilihan terakhir lah kita pergi ke Malaysia. Tapi saya pergi ke sana karena mau nurut dengan yang Tuhan mau. Saya belajar nurut dengan apapun yang Tuhan katakan. Tuhan berkata saya harus jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Saya juga ikutin. Saudara boleh tanya Papa Ming dan Mama Wenda. Saudara boleh tanya setiap kali selesai kuliah, saya pulang ke rumah tepat waktu. Saya enggak main sama teman-teman saya enggak
Saya nggak bergaul dengan teman-teman saya yang rokok, teman-teman saya yang minum, teman-teman saya yang main perempuan. Saya pilih pulang ke rumah bersama Papa Ming dan Mama Wenda. Itu pilihan saya. Dan berapa banyak kita di tempat ini, kita memilih hidup di Mesir kita. Kita memilih hidup dalam lingkungan kita. Kita memilih hidup dalam kenyamanan kita. Saya hidup menjadi anak hamba Tuhan selama 21 tahun hidup saya. 22, 1 bulan lagi. Jangan lupa. Selama 21 tahun, 11 bulan, saya hidup bersama Tuhan. Saya hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi saya memilih untuk tidak hidup foya-foya. Saya enggak memilih hidup burju, walaupun keluarga saya sangat diberkati Tuhan. Tahukah saudara saya satu-satunya orang di rumah yang tidak mempunyai mobil? Mobil Innova punya mama saya. Mazda punya kokoh. Civic punya papa saya. Saya motor, sepeda pun saya nggak punya. Otopet aja saya nggak punya. Itu pilihan saya. Saya memilih tidak hidup foya-foya. Hidup ya apapun berkat Tuhan saya nikmati. Saudara boleh melihat hidup saya. Saya nggak pernah kan foya-foya, nggak pernah kan. Saya makan juga di kantin kok, kita barengan kan makan di kantin. Kita semua memilih harus hidup bersama Tuhan. Bukan pilih, ya pokoknya aku mau hidup mewah, saya mau hidup foya-foya, padahal dompetmu pas-pasan. Saudara hidup dengan apapun yang saudara suka. Saudara hidup dengan apapun yang saudara mau. Dan bukan apapun yang Tuhan mau. Ceritanya tahun lalu adalah tahun dimana kita semua diomongin orang. Kita tahulah mulai dari Pak Agung meninggal, Pak Yusak meninggal. Bukannya orang-orang makin berdoa buat kita. Orang-orang makin memberkati kita dengan sangat banyak perkataan yang positif. Yang terus memberkati setiap kita. Di tengah-tengah semuanya itu saya tuh mulai ngerasa jenuh. Kenapa ngerasa jenuh? Ya saudara bisa bayangin apapun yang saya omong semua pasti tetap diomongin negatif. Saya ngomong yang positif diomongin yang negatif. Saya ngelakuin yang baik tetap aja ada orang yang ngomongin. Dan itu lama-lama letih. Singkat cerita saya ngobrol sama Kesia di Malaysia. Saya bilang, Kes lama-lama tuh capek loh diomongin orang. Saya akan tetap bahtera, saya akan tetap cinta Tuhan. Saya akan tetap pelayanan. Tapi saya mau mulai gak terlalu ekstrim lah. Saya mau mulai baik-baik. Saya mau mulai ya setidaknya tidak mengganggu gereja lain lah. Kita mau hidup baik-baik. Saya mau belajar, udahlah kita main politik dengan semua orang. Tiba-tiba kita tahu Mannequin Challenge. Ya saudara tahu semuanya. Saya juga gak bilang, ya oke lah awalnya saya diemin, saya biarin aja. Walaupun setiap kali nonton, Tuhan itu kayak ngomong di hati. Sekali lagi saya tidak ngomongin gereja-gereja lain yang ngelakuin, enggak, ini pewahyuan yang Tuhan kasih ke saya. Tuhan bilang, bayangin gak semua orang itu diam. Dan gak ada yang mau move buat aku. Dan saya berkata, iya sih Tuhan. Bukan masalah Mannequin Challenge-nya, bukan. Tapi masalah berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mereka memilih buat jadi patung, mereka memilih buat jadi diam. Dan tiba-tiba muncul ide. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu gak bikin Mannequin Challenge, tapi semua orang nari, gak ada yang jadi manekin. Tuhan itu mah bukan Mannequin Challenge, itu mah Dance Challenge. Karena gak ada yang jadi manekin. Tapi saya tahu kalau saya post, pasti semua orang ngomongin saya lagi. Dan saya milih, udahlah Tuhan, gak usah aneh-aneh. Tiba-tiba Tuhan terus ngomong setiap kali lihat. Itu kan saudara tahu ya, itu viral banget, semua orang ngepost, semua orang gak cuman dari luar negeri, yang di dalam negeri semua ngepost. Dan setiap kali lihat Tuhan cuma bilang, bayangin semua orang diam, tidak ada yang mau bergerak buat aku. Satu malam kita lagi pemuritan nari, saya bilang, iya Tuhan, saya harus bikinlah video. Saya di sekolah film, destiny saya buat film. Saya punya followers 8.000 di Instagram, 8.000 di Instagram. Masa saya nggak maksimalin sih 3.000 di Facebook, belum kayak Bu Iin yang udah punya fanpage sekarang.
Apa nama fanpage-nya? Sama ya, sama Bu Iin. Dan saya berkata enggak lah Tuhan. Tapi Tuhan berkata mau enggak kamu sekali lagi jadi extreme worshiper kalau kata AL. Kamu menjadi penyembah-penyembah yang ekstrim buat Tuhan. Benar, saya bikin videonya ya saudara bisa lihat. Semua orang komen yang aneh-aneh semuanya. Semua orang nanya, semua orang ngomongin. Tapi waktu saya lihat, iya sih Tuhan. Kalau kita tuh masih mikirin apa yang orang ngomong, semua tindakan kita itu ditentukan dengan semua apa yang orang lain katakan. Kita gak pernah bisa jalan kok. Bahkan bukankah Yesus diomongin oleh semua orang, ahli Farisi dan sebagainya, ahli Taurat. Tapi Yesus tetap berjalan melakukan kehendak Bapa. Maukah kita tetap berjalan memilih apa yang Tuhan mau? Maukah kita berjalan pilih penari? Engkau pilih apa yang Tuhan mau. Engkau tidak memilih teman yang ngegosip, teman yang main game. Engkau tidak pilih teman-temanmu yang kepahitan. Guru-guru saya tahu sangat banyak yang kepahitan. Saya tahu banyak di antara kita Mahanaim, banyak yang sakit hati, banyak yang kepahitan, banyak yang iri. Mau gak sih saudara meninggalkan semua teman-temanmu yang itu? Saudara pilih bergaul sama Tuhan. Setiap kali teman-temanmu mulai berkata, kenapa sih Mahanaim itu harus begini? Lihat tuh yang satu diangkat naik karena dia dekat sama Bu Iin. Kita enggak. Lihat tuh anaknya udah disuruh khotbah. Saya 18 tahun gak pernah disuruh khotbah. Cuma cuci piring di sana dan meres lemon. Maukah saudara pilih yang terbaik yang dari Tuhan? Tinggalkan teman-temanmu. Penari, tinggalkan pergaulanmu. Penari, tinggalkan semua yang nyaman buat engkau. Bergaul dengan yang engkau gak suka. Di sini ada banyak jenderal-jenderal Tuhan. Pilih bergaul dengan mereka. Saudara bisa melihat man of God. Baru 3 bulan, 6 bulan bergaul dengan Ibu Ruth. Mereka langsung diangkat naik. Respon kita bukannya marah. Tapi saya berharap setiap guru-guru di tempat ini. Kalian pernah menciptakan saya. Dari orang yang nakal. Dari anak yang gak mau pelayanan. Sampai sekarang saya berdiri di tempat ini. Itu destinimu. Menciptakan permata demi permata. Tapi jangan sampai saudara kehilangan Tuhan karena kepahitan. Saudara kehilangan Tuhan karena iri. Saudara kehilangan Tuhan karena benci. Karena apapun yang iblis coba bisikan dalam hidupmu. Pilih bergaul dengan Tuhan. Pilih bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, ini yang mau sama-sama kita pelajari. Kita sama-sama buka di Keluaran 19 ayat 7 sampai 20. Ini ayat yang panjang. Keluaran 19 ayat 7 sampai 20. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu harus engkau memasang batas pada bangsa, bagi bangsa berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, janganlah engkau mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan membiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, bila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.
Lalu turunlah Musa dari gunung menyampaikan bangsa itu, disuruh nyala bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat dan di atas gunung, dan berbunyilah sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupinya seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Tuhan, lalu Tuhan menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan dari atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan naiklah Musa ke atas. Satu pasal kemudian, Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh berguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, yang itu adalah kode untuk mereka naik ke atas. Dan mereka sangat takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Waktu Tuhan berkata, nanti waktu ada trompet sangkakala, engkau harus masuk naik ke atas gunung. Saya cek dalam bahasa Ibraninya, Tuhan berkata waktu sangkakala berbunyi dengan keras, kamu naiki gunung itu sampai ke puncak. Tapi yang terjadi waktu ada bunyi sangkakala, waktu ada bunyi petir, ada bunyi guruh yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam bahasa Inggrisnya, mereka trembled, mereka gemetar, mereka ketakutan. Dan tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam awan yang kelam. Sehingga Musa berkata, Tuhan, gak usah deh bangsa Israel masuk, aku aja yang masuk. Dan di saat itulah Tuhan berkata, ya udah mereka semua gak usah masuk, kamu aja Musa yang masuk. Dan saudara tahu Tuhan berkata, kamu harus masuk supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan yang hidup. Supaya kamu gak berbelok dari jalanmu lagi. Tapi yang terjadi adalah hanya Musa yang naik ke atas. Dan kalau saudara baca di Alkitab, pada akhirnya seluruh bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Di saat ada bunyi sangkakala, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Waktu ada bunyi guruh, waktu ada bunyi hadirat Tuhan, stepping in, masuk. Saudara masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Banyak di antara kita itu cuman part time sama Tuhan. Kita cuman part time dan kita berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Selama semuanya wajar, selama semuanya enak. Penari aku mau ikut Engkau Tuhan, selama aku jadian nomor 1. Man of God aku mau ikut Tuhan, selama aku dipuji-puji. Saudara mau ikut Tuhan, selama aku punya uang. Selama Tuhan memberkati saya. Kalau berkat saya mulai mepet, kalau keluarga saya mulai gak diberkati, saya mulai komplain ke Tuhan. Kayaknya Tuhan gak ada deh. Kan Tuhan janjinya glorious time. Kok keluarga saya gak diberkati Tuhan ya? Imanmu kropos, cintamu kropos. Dan sejujurnya cintamu ke Tuhan cuman part time. Saudara cuman datang setiap minggu, setiap Sabtu, setiap Senin. Oh ya udah jamnya, udah jam 7 udah selesai. Saya tidak lagi punya Tuhan.
Kemarin saya jalan dengan anak-anak Hananeel, kita nonton The Great Wall yang hari Sabtu Bu In cerita. Tiba-tiba kalau saudara tahu Debo, penari Hananeel yang gendut, yang ya saudara tahu Debo lah. Tiba-tiba dia jalan, dia tiba-tiba nanya, Ko Jos, aku mau nanya dong. Kalau aku dengan Ninda kita pergi ke Bali dan kita berdua pakai bikini boleh atau enggak? Dia, masa iya lu pakai bikini? Ya kan contoh Ko Jos. Bukan aku deh, Ninda pakai bikini. Emang Ninda badannya bagus? Ya enggak, contoh punya Ko Jos, contoh aja contoh. Boleh enggak kita pakai bikini? Boleh enggak saudara? Ya, mulai bertanya. Tiba-tiba saya tanya, iya ya, boleh enggak ya kita pakai bikini? Saya mulai tanya ke yang lain, menurut kalian boleh enggak pakai bikini? Dan mulai ada yang bilang, boleh enggak. Tiba-tiba ada beberapa orang mereka bilang gini, boleh Ko Jos. Kenapa boleh pakai bikini? Kan udah gak di gereja. Di Bali semua orang pakai bikini, ya kita boleh pakai bikini. Gak di gereja kok, kita lagi gak pelayanan. Dan saya mulai mikir, iya ya. Berarti ini penari yang udah sekian tahun di Hananeel. Cuman part time bersama Tuhan. Mereka cuman datang, ya kalau gue di gereja gue baik-baik. Aku pakai baju yang benar, aku tingkah lakuku yang benar. Tapi kalau di luar, ya gue sama dong dengan dunia. Kalau saudara tanya saya boleh atau enggak pakai bikini, jawaban saya simple. Kalau dengan saudara pakai bikini, itu menjadi berkat buat banyak orang, silahkan. Kalau saudara pakai bikini 1000 orang kumpul, saudara khotbah, altar call, silahkan. Tapi kalau itu jadi batu sandungan buat orang, buat saudara diomongin, oh begitu ya penari Mahanaim. Oh begitu ya tingkah laku orang Batra. Gak usah pakai bikini. Atau jawaban Pak Gembala Fendi paling benar. Saudara boleh pakai bikini di bathtub masing-masing. Gak usah di luar. Dan saya mau berkata buat setiap saudara. Jangan jadi part-timer sama Tuhan. Kita harus full time sama Tuhan. Banyak saudara berkata, iya yang penting gue udah pelayanan, gue setor muka. Gue penari loh, penari. Gue pemusik loh. Gue CS. Udah kerjaan yang paling hina di Mahanaim. Itu udah gue lakuin. Tapi kalau gue pulang, ya gue lakuin semua yang gue suka. Dan saudara gak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. One step further. Satu langkah lebih jauh. One step further. Satu langkah lebih jauh bersama Tuhan. Jangan setiap saudara jadi part-timer yang hebat. Tema kita kabot. Iya kabot. Higher than ever. Yeah higher than ever. Glorious time, glorious time, glorious time. Kita mau bikin King's Altar. Hore King's Altar. Sepakat, sepakat. Hof di depan udah keluar izin. Hore ayo kita bangun sama-sama. Mau gak kamu nabur? Buiin yang nabur, hore. Yang bayar doa signs and wonder siapa? Ya buiin lagi, hore. Dan setiap kita cuman jadi tim hore yang hebat. Setiap kita cuman jadi supporter yang hebat. Setiap kita cuman jadi penonton yang hebat. Saudara tahu pada akhirnya gimana? Musa dan Joshua naik ke atas gunung. Selama sejarah di Alkitab, hanya Musa dan Harun sekali membuat semua mujizat yang ada di Mesir. Seluruh bangsa Israel cuma jadi tim sorak-sorai yang hebat. Dan pada akhirnya mereka semua habis binasa. Selama saudara cuma jadi tim hore yang hebat. Selama saudara cuma jadi part-timer yang hebat. Selama saudara gak bisa invest 100% buat Tuhan. Saudara cuma jadi penonton kok. Dan ujungnya buiin diangkat Tuhan. Dan setiap kita tetap di bawah, setiap kita cuma tepukin tangan. Tahukah saudara penonton bola yang ada di atas? Mungkin mereka gak pernah akan menjadi pemain bola. Apalagi kalau kita lagi nonton tim Indonesia kemarin lawan Thailand. Semua kita maki-maki, semua kita bilang ayo oper dong oper. Gitu aja gak bisa. Padahal kalau saudara main di dalamnya, pegang bola pun mungkin kita enggak. Itu yang saya pelajari setiap minggu saya futsal.
Setiap kali saya berdiri di lapangan, saya akan mengkomandokan dengan sangat hebat. Lari dong lari, pantatnya saya tepokin semuanya, lari. Gitu aja capek. Begitu saya masuk ke dalam lapangan, kamu yang lari, kamu. Gue udah capek, gue di depan aja. Umur. Itu yang saya pelajari setiap kali saya main futsal sama mereka. Apalagi kita habis liburan udah gendut-gendut semuanya. Udah setahun kita gak main futsal. Udah gak ada yang bisa lari. Kita main satu game, udah gak, gue keluar, udah capek semuanya. Selama kita tuh gak bisa invest lebih. Pemain bola itu bisa dibilang selama 6 hari bahkan mungkin 7 hari. Dia ada di lapangan bola latihan. Sign and wonder, saudara latihan gak sih? Ada yang sakit flu, saudara udah gak ikut doa pagi. Saya sakit. Tapi setiap kali doa, siapa yang di sini mau sign and wonder? Saudara maju, rebah semuanya. Bohong. Saudara berkata, ya glorious time. Setiap kali keluarga mau kena masalah, saudara udah gak bisa doa kok. Kenapa? Saudara cuma tim hore. Saudara cuma part-timer bersama Tuhan. Tahukah saudara waktu Pak Yusak di tengah-tengah puncak dari pelayanannya, tiba-tiba Tuhan berkata, Yusak, istrimu akan dibawa Tuhan balik ke surga. Dan Pak Yusak berkata kepada semua orang, saya dengar suara Tuhan dengan sangat jelas, istri saya akan dibawa pulang ke surga. Ada yang kirim peti mati, ada yang datang kasihin uang, ada yang kasih semuanya buat penguburan dan sebagainya. Begitu semua datang acara, iya ini adalah saat istri saya akan dibawa pulang ke surga. Tuhan kok gak jadi dibawa pulang ke surga? Mungkin besoknya juga enggak. Lusanya juga enggak. Dan dalam satu hari, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia berkata Pak Yusak adalah nabi yang sesat. Tahukah saudara di tengah-tengah pelayanan Buin yang sangat luar biasa, tiba-tiba Buin harus bangun bahtera. Dan sejak saat itu semua orang ngomongin Buin. Itu invest 100%. Kalau saudara bilang, tanya hidup saya sedang belajar invest 100%. Saya sedang belajar memberikan 100% yang saya punya. Kuliah udah saya kasih buat Tuhan. Kalau Tuhan gak bisa angkat saya, ya udah saya mungkin pengangguran. Gak ada yang mau kok kerjaan. Saya kasih apapun yang Tuhan mau. Uang saya, hidup saya kasih buat Tuhan. Apa yang saya suka, saya letakin buat Tuhan. Perempuan yang saya suka, saya letakin buat Tuhan. Apa yang hobi saya letakin di hadapan Tuhan. Saya mau one step further bersama Tuhan. Saya bukan mau cuma jadi part-timer anak Buin, enggak. Saya full time anak Buin. Saudara yang aku mau jadi anaknya Buin, bersainglah dengan saya dulu. Sebelum saudara berkata, saya mau terima berkat dari Buin. Saudara mau terima hak kesulungan dari Buin, langkahi saya dulu. Saya full time anaknya Buin. Saya nggak cuma jadi anak Buin di gereja, di Hananeel atau di Mahanaim. Setiap detik dalam hidup saya, full time. Saudara tahu saya tuh lemahnya di dalam perjinahan. Mungkin tuh penyakit keturunan dari kakek saya, Pak Yusak. Itu satu-satunya saya gak mau turunin dari Pak Yusak. Perjinahan dan semua dosa-dosa yang lain. Saudara tahukah saudara, saya harus bergumul, saya harus seret daging saya. Buat saya keluar dari lumpur yang saya suka. Tahukah saudara, saya tuh sering kali tusuk pisau itu sekali lagi ke daging saya. Dan saya berkata, Tuhan, enggak, saya harus lepas. Tahukah saudara, saya terus seret daging saya dari semua perjinahan yang saya suka. Saya seret daging saya dari semua apapun uang yang saya suka. Semua kedagingan yang saya suka. Saya seret diri saya keluar. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Mau gak sih saudara satu langkah lebih jauh bersama Tuhan? Saudara gak cuman, iya saya guru. Tapi kalau saya pulang dari guru, ya saya masih punya yang lain kok. Saya masih punya pegangan saya yang banyak. Kalau memang Mahanaim terbukti sesat, ya gampang kok saya tinggal keluar. Kalau memang pelayanan ini bubar, Mahanaim bubar, gampang saya bisa keluar. Kalau memang rupanya Tuhan itu palsu, Tuhan itu gak ada, ya udah saya tinggal jadi ateis, saya cari kerja di luar, gampang kok. Itu belum invest 100%.
Bukan berarti setelah ini saudara semua jadi full timer Mahanaim, bukan. Hatimu ini loh full time buat Tuhan. Mau gak sih waktu saudara bangunin saudara jam 3 pagi, saudara bangun dan saudara doa buat Tuhan? Mau gak waktu saudara berkata, aku mau kamu serahin waktumu, serahin handphonemu yang kamu suka, serahin laptop yang kamu suka, uang yang kamu suka, uang seluruh account bankmu, kamu kasih buat Tuhan. Mungkin saudara berkata, enggak lah Tuhan, aku akan ikut Tuhan selama masih wajar, selama masih normal, gue mau ikut Tuhan. Tapi kalau udah gak wajar, gue gak mau ikut Tuhan. Pagi hari ini, ambil keputusanmu, ambil decisionmu masing-masing, pilihanmu masing-masing. Pilih, saudara mau full time untuk Tuhan, saudara mau one step further. Saya mau ajak pemusik untuk maju ke depan sekali lagi. Atau mungkin boleh gak saya minta pemain musik dan saya minta Kak Alfi buat nyanyi aja satu. Yang lain saudara boleh tetap doa masing-masing. Nyanyiin lagu tadi ya. I'm gonna serve you. Saya mau ajakin setiap saudara sembah Tuhan. Awan kemuliaan itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara itu taruhannya nyawa. Nyawa dagingmu ini loh. Semua yang saudara pegang itu nyawa. Dan satu-satunya alasan yang membuat bangsa Israel gak mau masuk satu tahap lagi. Alasannya cuma satu. Nanti aku mati Tuhan. Nanti kalau dagingku mati gimana? Kalau jiwaku mati gimana? Kalau aku harus meletakkan uang, meletakkan pacar, dan daging ini mati. Berani gak saudara? Kalau nyawa yang menjadi taruhan, tapi saudara masuk dengan berlutut, saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam awan kemuliaan, dengan guruh-gemuruh yang sangat mengerikan. Tapi saudara berkata, Tuhan, aku mau one step further, naik ke atas puncak gunung, dan buat aku tidak menyembah lembu emas, tapi menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang membuat aku keluar dari bangsa Mesir. Saya ajak setiap saudara sembah Tuhan. Saudara boleh berlutut, saudara boleh tersungkur, saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh tetap duduk, saudara boleh nari, saudara mungkin boleh ambil kecapimu, alat musikmu masing-masing, saudara boleh ambil properti di depan, saudara boleh angkat bunga yang kemarin mungkin, saudara boleh lakukan apapun pagi hari. One step further, one step further. Satu langkah lebih jauh bersama Tuhan. Satu langkah lebih dalam bersama Tuhan. Satu langkah lebih intim bersama Tuhan. Seret dagingmu. Pilih yang Tuhan mau. Jadi full time bersama Tuhan. Gak cuman part time. Gak cuman iya gua pelayanan, kalau lagi break gua ngerokok di luar. Itu part time. Tapi hari ini, ambil keputusanmu. Jadi full time untuk Tuhan. Jadi full time untuk Tuhan. Hati ini. Saya ajak setiap saudara kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. I'm gonna serve you because I love you. I'm going with you all the way. When friends forsake me, I won't let it break me. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Going with you. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. All the way. Sembah Tuhanmu. I'm gonna serve you because I love you. I'm going with you all the way. When friends forsake me, I won't let it break me. I'm going with you all
kami I'm Tuhan. going with you. Buat kami masuk lebih, When friends masuk forsake lebih me, intim lagi. I won't let it break me. I'm going with you all the way, all the way. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. I'm going with you. Jangan sampai saat Tuhan datang dan Tuhan berkata, aku mau bertemu dengan engkau nak. Aku mau berjumpa dengan engkau.